Ketahuilah bahwa meragukan nasab habaib bukan berarti benci dzurriyyah Nabi ya. Sekali lagi, meragukan nasab habaib itu bukan berarti benci dzurriyyah Nabi ya, beda jauh. Tapi yang kami benci adalah orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi perilakunya mencoreng nama baginda Nabi. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, karena beliau ini Gus Sani Uye itu sebenarnya orang yang alim. Dari beliau penguasaan kitab-kitabnya sudah bisa kita lihat. Beliau ini sebenarnya orang yang alim. Tapi mungkin entah karena fanatik butanya sama habaib atau mungkin alasannya ini sih baik sekali. Cuma yang sangat disayangkan sekali, kenapa itu kok hanya ditujukan untuk orang-orang yang tidak disukainya atau yang tidak sependapat dengannya. Tapi giliran para habaib yang sudah jelas-jelas mengajarkan doktrin-doktrin sesat, kenapa tidak ada yang dikritisinya ya? Hanya kalian di Indonesia yang menebarkan virus-virus seperti ini, doktrin-doktrin seperti ini, agar kita menghambakan diri kepada kalian, melayani kalian sedemikian rupa, mencintai kalian secara berlebihan, sampai-sampai bekas rotinya pun dibeli, dimakan, duren habis dimakan, dijilat, dikasih orang lain. Sontol. Kenapa istri yang bekas disetubuhi Habib dicerai? Hah? Kenapa? Allah. Kalian di Indonesia mau ngapain? Apa tujuan kalian ke Indonesia kalau seperti itu? Akhlak seperti ini yang membuat Indonesia benci pada kalian. Hanya terjadi di Indonesia. Dan ini wajib kita lawan. Doktrin-doktrin sedemikian halus sesat ini wajib dilawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu. Bila dalam video saya ini mungkin ada komentar-komentar yang dirasa agak pedas, sama sekali tidak ada tujuan untuk memojokkan atau merendahkan siapapun. Tapi ini murni untuk saling mengingatkan kepada saudaraku sesama muslim. Dan ini yang penting dan perlu dipahami oleh para pembela nasab dan para muhibbin. Soalnya ini yang selalu disalahpahami dan yang menjadi framing para habaib untuk memfitnah orang-orang yang meragukan nasab mereka itu sambung ke Rasulullah. Ketahuilah bahwa meragukan nasab habaib bukan berarti benci dzurriyyah Nabi ya. Sekali lagi, meragukan nasab habaib itu bukan berarti benci dzurriyyah Nabi ya, beda jauh. Tapi yang kami benci adalah orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi perilakunya mencoreng nama baginda Nabi. Dan ketahuilah tujuan Kiai Imad dan kami para pendukungnya adalah sebagai bentuk mahabbah kami, cinta kami kepada baginda Nabi. Karena itu kami tidak rela dan tidak akan kami biarkan jika ada orang yang mengotori nama baginda Nabi. Dan juga akan kami lawan siapapun mereka yang membela orang-orang yang mengotori nama baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan saudaraku Sani Uye yang selalu berkoar-koar nantangin orang-orang untuk diskusi. Bagi yang tidak terima, siap diskusi. Bagi yang tidak terima, siap diskusi. Nah, itulah biasa kata-kata yang sering dilontarkan ya. Dan bila yang ditantang itu ternyata kok tidak melayani, maka dianggapnya tidak berani, kabur dan sebagainya lah. Apa yang dilakukannya itu seperti orang yang sedang bicara sendiri ya. Bicara sendiri tapi dijawab sendiri. Ya kayak orang yang sedang sedang terkena hipnotis atau kayak orang yang kesurupan ya, ngomong sendiri dijawab sendiri kan begitu. Jadi mungkin akal warasnya itu lagi terbang kemana gitu ya mungkin. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, karena beliau ini Gus Sani Uye itu sebenarnya orang yang alim. Dari beliau penguasaan kitab-kitabnya sudah bisa kita lihat. Beliau ini sebenarnya orang yang alim. Tapi mungkin entah karena fanatik butanya sama habaib atau mungkin saking sibuknya mutolaah ya. Mutolaah mengkaji ilmu-ilmu fikih sehingga tidak sempat melihat dunia luar. Akhirnya
tidak tahu fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi dan berkembang saat ini ya. Sebenarnya maksud Ustadz Sani Uye ini baik ya, mungkin ingin ikut meluruskan tentang nasab. Soalnya mungkin dikiranya orang-orang yang meragukan atau yang membatalkan nasab itu telah tersesat. Ya mungkin perkiraan menurut beliau mungkin begitu, orang-orang yang meragukan nasab itu dianggap tersesat ya, mungkin perkiraannya ya. Sehingga setiap komentar-komentar ataupun statement-statement yang keluar dari mereka yang meragukan nasab itu menurut dia perlu diwaspadai dan perlu dikritisi semua. Makanya kalau menurut dia kok sampai ada kesalahan sedikit saja, bahkan hanya untuk sesuatu yang remeh yang sebenarnya itu sebenarnya tidak penting ya, tidak penting untuk ditanggapi, tidak penting pun itu ikut dia kritik habis-habisan ya. Karena apa? Ya karena dia itu sudah tidak cocok dengan orang yang meragukan nasab. Ya entah apa penilaian dia ya, dengan alasan ingin meluruskan umat biar tidak tersesat ya. Alasannya ini sih baik sekali, cuma yang sangat disayangkan sekali kenapa itu kok hanya ditujukan untuk orang-orang yang tidak disukainya atau yang tidak sependapat dengannya. Tapi giliran para habaib yang sudah jelas-jelas mengajarkan doktrin-doktrin sesat, kenapa tidak ada yang dikritisinya ya? Kita kan belum mendengar atau mungkin saya belum tahu ya, tapi yang saya ketahui itu saya belum melihat di channel YouTube-nya itu mengkritisi doktrin-doktrin habaib ini ya, paling seperti kayak Habib Bahar bin Smith itu yang dikritisi, tapi dikritisi ringan sekali itu. Kalau saya itu hanya sekedar itu bukan mengkritisi itu ya. Ada habaib yang mengajarkan doktrin-doktrin sesat itu tidak dikritisi, bahkan malah terus membela nasab mereka ya. Untuk saudaraku Gus Sani Uye, maksud Anda ini ingin ikut membela nasab Ba'alawa ini itu baik ya, saya husnudon pada Anda. Tapi sebelum ikut menanggapi ya, berkacalah dulu, soalnya kalau Anda ikut menanggapi sesuatu yang memang bukan ranah Anda ya, bukan bidang Anda, nanti akhirnya ya seperti ini, nanti kembali pada Anda sendiri ya, seperti orang yang berhalusinasi karena Anda ikut berbicara sementara yang Anda bicarakan itu tidak berdasar fakta, data-data ya, hanya sekedar ikut bicara. Dan ketahuilah ini juga tidak jauh beda dengan orang-orang yang sama-sama membela nasab palsu Ba'alawi lainnya. Kenapa ini saya anggap palsu? Memang dari data-data itu memang menunjukkan nasab para habaib ini memang jelas, saya yakin 100% ini tidak sambung ke Rasulullah. Dari data-datanya, dari perilakunya, akhlaknya ini sudah menunjukkan sesuatu yang jelas ya, jelas sekali. Dan ketahuilah ya, ini yang Anda lakukan ini juga seperti yang dilakukan juga Kiai Haji Idrus Romli, Gus Zaini, Gus Rumail, Gus Wafi dan lain-lainnya. Hampir sama semua ya, cara bicaranya ngelantur semua, ngomongnya ya itu aja ya, cari-cari kesalahan orang ya, cuma itu kan begitu, karena tidak punya data. Karena apa kok ngomongnya kayak begitu semua, ngelantur semua? Karena memang tidak punya data, tidak berdasar fakta yang sesungguhnya, hanya berdasar pada khayalan-khayalan diri mereka sendiri ya. Kalau orang ngomong itu hanya berdasar halusinasinya atau khayalan-khayalan diri sendiri ya. Ya jadi gimana? Jadi seperti orang yang lantur, begitu kesimpulannya. Ini ya, beginilah potret Anda dan para pembela nasab, orang-orang yang sudah jelas-jelas mengajarkan doktrin sesat dan penuh haluisme. Akhirnya kelakuan panjenengan dan para pembela nasab lainnya itu tidak jauh beda. Akhirnya tidak jauh beda perilaku yang membela dan yang dibelanya ya. Untuk saudaraku Gus Sani Uye dan para pembela nasab lainnya, bila Anda semua masih belum menyadari dan masih belum memahami tujuan mulia Kiai Imad dan semua orang yang ikut meragukan nasab habaib ini sambung ke Rasulullah, lihatlah beberapa channel YouTube para konten kreator. Nanti Anda akan melihat fakta-fakta, kenyataan-kenyataan tentang para habaib ini ya. Ini saya suguhkan salah satu channelnya beliau, Hari Pras. Ini mungkin cukup menarik untuk bisa Anda renungi biar lebih tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya para orang-orang yang Anda bela ini, habaib-habaib yang Anda bela nasabnya ini ya. Oke, mari kita simak
dari video Hari Pras ini ya. Jelas di mana mereka ini mengagung-agungkan diri mereka, darah mereka, seolah-olah diri mereka ini paling mulia, paling suci, paling terhormat, paling tuan dan paling segalanya. Jangankan makanan bekas digigit mereka ini seperti ini nih. Apa namanya, roti bekas digigit dilelang, dijual. Roti bekas digigit dilelang. Terus bekas kakinya dia lewat jalan saja dicium. Karena mereka ngaku cucu Nabi, dicium-cium bekas kakinya. Duduk lama di kursi, bangun-bangun kursinya dicium teman-teman. Dicium habis-habisan, nggak sekalian dijilat ya. Dijilat, kasih susu, celupin, makan. Kakinya dicium, entah Habib Lutfi, entah Bahar Smith dan lain sebagainya. Mereka ini mengagung-agungkan diri secara berlebihan. Kenapa saya menyatakan demikian? Seperti ini, habis makan durennya cuma dimasukin ke mulutnya sebentar, dikasih orang. Ya, dimasukin ke mulutnya, dikasih orang. Itu maksudnya apa? Mengagungkan diri itu namanya. Ya, mengagungkan diri kalian. Menganggap diri kalian lebih terhormat daripada orang lain. Lebih istimewa daripada orang lain. Menganggap diri kalian itu lebih suci daripada orang lain. Terus orang-orang yang kalian suruh makan bekas durian itu siapa? Orang Indonesia. Orang yang menganggap kalian tuan. Hah? Begitu rendahnya kalian menganggap kita ini. Sampai-sampai sedemikian rupa kalian menganggap kita. Bekas pantat kalian dicium-cium, gak kalian halangi. Jangan-jangan, gak boleh begini. Kenapa gak dihalangi? Bekas kaki kalian dicium-cium, kalian diem saja. Senang kalian dibegitukan. Bukannya dilarang orang nyium-nyium kaki kalian, nyium bekas kaki kalian, nyium bekas dudukan kalian. Bekas yang dari mulutnya disuruh makan ke orang lain. Sontoloyo bener orang ini. Allah. Menganggap diri jauh lebih mulia daripada orang lain, itu namanya ujub takabur. Sekalipun kalian cucu Nabi, apa kurang cucu Nabi Hasan dan Husain itu? Tidak ada satu cerita pun yang mengisahkan kalau bekas kaki Hasan dan Husain dicium oleh para tabi'in. Gak ada. Habis makan Hasan Husain, bekas piringnya dilap, dijilat sama tabi'in. Tidak ada. Meskipun Hasan Husain punya pembantu, tidak ada pembantunya Hasan Husain mungkin yang nyium kakinya. Jalan rangka depan Hasan Husain. Tidak. Hanya kalian di Indonesia yang menebarkan virus-virus seperti ini, doktrin-doktrin seperti ini, agar kita menghambakan diri kepada kalian. Melayani kalian sedemikian rupa. Mencintai kalian secara berlebihan. Sampai-sampai bekas rotinya pun dibeli, dimakan. Duren habis dimakan, dijilat, dikasih orang lain. Sontol. Kenapa istri yang bekas disetubuhi Habib dicerai? Hah? Kenapa? Allah. Kalian di Indonesia mau ngapain? Apa tujuan kalian ke Indonesia kalau seperti itu? Akhlak seperti ini yang membuat Indonesia benci pada kalian. Akhlak yang sedemikian rupa ini. Nabi Muhammad SAW beserta para cucu-cucunya. Tidak ada Fatimah yang sedemikian rupa mendoktrin para sahabat. Jelas itu darah daging Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang setelah makan kurma, kurmanya dimakan, dijilat-jilat, dikasih ke orang. Meminta kakinya dicium-cium. Tidak ada. Bekas dudukan mereka dijilat-jilat, dicium-cium. Tidak ada. Hanya terjadi di Indonesia. Dan ini wajib kita lawan. Doktrin-doktrin sedemikian halu sesat ini wajib dilawan. Semoga setelah menyimak video ini, Anda semua, Gus Sani Uye dan para pembela nasab lainnya, paham apakah orang-orang seperti ini, ya Habib-habib yang ada di video Hari Pras itu masih kalian yakini sebagai durian Nabi. Orang-orang seperti itu masih pantaskah nasab mereka kalian bela? Tidak sadarkah kalau pembelaan kalian itu semakin membuat umat baginda Nabi ini semakin tersesat dan perilakunya semakin arogan? Silahkan jawab dengan hati nurani Anda sendiri, ya. Anda resapi sendiri. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.